Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana dengan NIM 190101070121 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tema dari video pembelajaran ini adalah akhlakku dengan subtema pemaaf. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menunaikan tugas dari mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak MI dengan dosen pengampu Ibu Mukarramah SPD MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Istiana. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta kepada anak-anak Ibu semua untuk menyiapkan buku serta alat tulisnya. Ayo disiapkan, Ibu tungguin deh. Gimana? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mulai berdoa sebelum belajar ya. Angkat kedua tangannya, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Ibu, sekarang Ibu punya dua gambar nih. Nah, coba sekarang kalian amati kedua gambar ini. Gimana? Sudah selesai mengamatinya? Kalau sudah, sekarang Ibu tanya, apa yang kalian dapat ketahui dari kedua gambar ini? Ayo sebutkan. Ya, benar semuanya. Jadi, di dua gambar ini kita dapat melihat ada orang yang bersalam-salaman, ada anak yang sedang bersalaman dengan ibu gurunya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, biasanya kalau orang bersalam-salaman itu saat sedang apa saja? Ayo sebutkan. Ya, salah satunya saat sedang Lebaran, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ya, jadi biasanya kalau orang Lebaran sedang bersalam-salaman itu mereka ngapain ya? Apa ya tujuan mereka bersalam-salaman? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Iya, mereka sedang bermaaf-maafan. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain disebut dengan pemaaf. Sikap pemaaf berarti sikap suka memberikan maaf kepada orang lain tanpa ada rasa benci maupun rasa ingin membalas kesalahan orang lain tersebut. Sikap pemaaf ini termasuk ke dalam akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Dalam bergaul sehari-hari, kita sebagai manusia pasti pernah baik sengaja maupun tidak disengaja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman serta memiliki moral, etika, serta akhlak yang baik, harus menjadi orang yang pemaaf. Tahu nggak kenapa? Ya karena sikap pemaaf ini merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Serta di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang kemuliaan orang pemaaf, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Saat sedang bermaaf-maafan, kan ada orang yang meminta maaf dan ada orang yang memberi maaf. Nah, orang yang memberi maaf biasanya adalah orang yang memberikan maaf terhadap kesalahan yang orang lain perbuat terhadap dirinya. Sedangkan orang yang meminta maaf biasanya adalah orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Nah, baik orang yang meminta maaf maupun orang yang memberikan maaf, keduanya merupakan akhlak yang terpuji. Memaafkan merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Abdullah Al-Jadali berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah SAW. Lalu ia menjawab, beliau bukanlah orang yang keji dalam perkataan ataupun perbuatan, suka kekejian, suka berteriak di pasar-pasar, atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti yang disampaikan di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bukanlah orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan. Kita sebagai umat yang beriman tentu harus berusaha memperbaiki diri dengan mencontoh akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak sekali kisah hidup Rasulullah SAW yang dapat kita ambil sebagai pelajaran hidup. Nah, termasuk salah satunya ini sifat pemaafnya. Ada sebuah kisah, seorang wanita Yahudi mencoba untuk meracuni Rasulullah. Ia menabur racun di dalam makanan Rasulullah. Namun alhamdulillah Rasulullah SAW terselamatkan. Nah, hingga akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya kepada Rasulullah SAW. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memaafkan wanita tersebut. Nah, tanpa menghukumnya. Anak-anak ibu, menjadi orang yang pemaaf dapat meredakan amarahnya serta melupakan kesalahan orang lain yang telah diperbuat terhadap dirinya. Itu bukanlah hal yang mudah. Nah, namun justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nih kalau kita sudah marah? Nah, cara meredakan amarahnya itu gimana ya? Ada yang tahu? Kalau gitu, ayo kita tonton video ini sama-sama. Check it out. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya?
juga, Ma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah, Rara hebat. Rara gitu loh. Anta! Stop! 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 Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak. Anta nakal! Bejekam, bejekam. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa. Ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kan Nusa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau Kak Nusa masih marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Dasar kucing gembul. Dimban tidak Anta! Nusa, wudhu aja deh. Nah, gimana video tadi? Apa kalian semua memperhatikan videonya dengan baik? Oke, kalau begitu ibu akan tanya. Coba sebutkan bagaimana cara meredakan amarah atau rasa marah seperti yang dilakukan oleh Nusa dan Rara tadi. Ayo sebutkan. Iya, benar semuanya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menahan atau meredakan amarah ini. Yang pertama, merubah posisi kita saat marah. Tadi kan seperti yang dilakukan oleh Nusa. Nusanya kan berdiri, disuruh Rara duduk. Jadi kalau kita marah dalam keadaan berdiri, ayo segera duduk. Kemudian jika sudah duduk namun amarahnya belum hilang, maka tiduran. Itu. Lalu yang kedua yang kita lakukan untuk menjaga atau meredakan amarah kita, yakni dengan cara menjaga lisan agar tetap diam. Nah, lalu selanjutnya mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahalazim. Nah, lalu keempat berwudu. Nah, jadi kalau sedang marah atau ya kesel-kesel gitu, bawa deh berwudu. Nah, lalu terakhir memaafkan kesalahan orang tadi, baik adik, kakak, atau tadi hewan peliharaannya. Jadi anak-anak ibu, kita jika melakukan atau memiliki sifat pemaaf, ada beberapa hikmah yang dapat kita rasakan. Nah, yang pertama,
Seseorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan itu merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukannya. Sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sikap maaf yang telah diterimanya. Lalu hikmah yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Nah, lalu yang terakhir, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Nah, bagaimana nih anak-anak ibu? Luar biasa kan hikmah dari kita memiliki sikap pemaaf? Masya Allah. Jadi, ayo mulai sekarang dan seterusnya kita biasakan untuk menjadi orang yang pemaaf. Kita memaafkan orang lain, baik itu teman, adik, kakak, orang tua, bahkan terhadap hewan peliharaan kita. Nah, seperti kata Ajim, alangkah nikmatnya jadi pemaaf. Batin tenang dan lapang, urusan menjadi mudah dan tuntas, hidup bahagia dan mulia, serta dicintai dan dihormati oleh orang. Wah, anak-anak ibu, tidak terasa kita sudah sampai di akhir video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, sebelum ibu tutup, ayo kita berdoa bersama-sama. Angkatkan kedua tangannya, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Nah, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.